Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhaq Muhammad Iksan dengan NIM 2416050087 dari kelas Perbankan Syariah C, dosen pengampu Bapak Saiful Aziz ME. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama tentang toharoh. Toharoh secara bahasa berarti bersih atau suci. Namun dalam Islam maknanya jauh lebih dalam, yaitu membersihkan diri dari hadas dan najis, agar kita bisa beribadah dengan hati yang bersih dan tubuh yang suci. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku." Dari ayat ini kita memahami betapa pentingnya bersuci sebelum beribadah. Taharah tidak selalu dengan air. Jika tidak ada air, Islam memberikan kemudahan dengan tayamum, menggunakan debu yang bersih sebagai pengganti. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan bukan hanya soal tubuh, tetapi juga kebersihan hati dan lingkungan kita. Selanjutnya, syarat tahara. Syarat tahara adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar tahara bersuci itu sah dan diterima. Yang pertama, harus Islam, balik, dan berakal, menggunakan air yang suci dan menyucikan. Baik, materi selanjutnya tentang sholat. Ibadah wajib bagi umat Islam. Secara bahasa, sholat berarti doa atau permohonan, sedangkan secara istilah syariat. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari rangkaian gerakan dan bacaan tertentu yang dikerjakan pada waktu-waktu tertentu dengan niat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat dalam Al-Quran seperti pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku." Adapun sholat wajib yang dilakukan oleh umat Islam, diantaranya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Waktu sholat ini ditentukan berdasarkan posisi matahari. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi juga sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan hati, dan melatih kedisiplinan. Selanjutnya materi ketiga, kita akan membahas tentang puasa. Salah satu ibadah wajib juga bagi umat Islam. Secara bahasa, puasa berarti menahan atau menjaga diri. Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan puasa dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Puasa wajib dilakukan selama bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan menjadi salah satu rukun Islam. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa, diantaranya makan atau minum dengan sengaja, melakukan hubungan suami istri di siang hari, muntah dengan sengaja, mengeluarkan darah dari dalam rongga tubuh, dan menghisap sesuatu yang memberi rasa seperti makanan atau minuman. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga melatih kesabaran, menjaga diri dari perbuatan dosa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, materi keempat, kita akan membahas tentang zakat. Salah satu rukun Islam yang sangat penting. Secara bahasa, zakat berarti bersih atau menyucikan. Selanjutnya, materi keempat, kita akan membahas tentang zakat. Salah satu rukun Islam yang sangat penting. Secara bahasa, zakat berarti bersih atau menyucikan. Sedangkan secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan zakat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." Zakat wajib dikeluarkan sekali dalam setahun bagi yang sudah memenuhi syarat tertentu dan tujuannya adalah untuk membantu fakir miskin serta membersihkan harta kita. Adapun syarat wajib zakat, yang pertama, Islam.
Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, mempunyai harta yang mencapai nisab atau batas minimal harta. Yang keempat, harta sudah dimiliki selama 1 tahun atau yang bisa disebut haul. Yang kelima, harta yang dimiliki adalah harta yang boleh dizakati seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, ternak, dan lain-lain. Dengan mengeluarkan zakat, kita membersihkan harta, membantu sesama, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, materi kelima, kita akan membahas tentang wakaf. Salah satu amal jariah yang sangat mulia dalam Islam. Secara bahasa, wakaf berarti menahan atau menyimpan. Sedangkan secara istilah, wakaf adalah menyerahkan atau menghibahkan harta tertentu secara permanen untuk kepentingan ibadah atau kemaslahatan umat dengan niat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf merupakan bentuk amal yang terus mengalir. Pahalanya selama harta tersebut bermanfaat meskipun pemberinya sudah meninggal dunia. Adapun ketentuan wakaf antara lain, yang pertama, harta yang diwakafkan harus berupa barang yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, seperti tanah, bangunan, atau benda lain yang produktif. Yang kedua, wakaf bersifat tetap dan tidak boleh dijual, diwariskan, ataupun diwariskan kembali. Nah, yang tiga, ada nazir, yaitu orang atau lembaga yang mengelola dan menjaga harta wakaf agar tetap digunakan sesuai tujuan. Yang keempat, wakaf harus diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf sangat bermanfaat untuk kepentingan umat, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya. Karena itu, wakaf menjadi investasi amal yang pahalanya terus mengalir. Nah, masuklah kita pada materi yang terakhir, yang akan membahas tentang haji. Salah satu rukun Islam yang sangat mulia. Secara bahasa, haji berarti berkunjung atau mengunjungi tempat suci. Sedangkan secara istilah, haji adalah ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah di Mekah, melaksanakan rangkaian rukun dan wajib tertentu pada waktu yang telah ditentukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan haji dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 97, yang berbunyi, dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Adapun rukun haji yang harus dilaksanakan agar hajinya sah antara lain, yang pertama, ihram, memasuki keadaan khusus dengan niat dan mengenakan pakaian ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah, berdiri dan beribadah di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat, sa'i, berjalan bolak-balik antara Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima, tahallul, mencukur atau memotong rambut sebagai tanda keluar dari ihram. Yang keenam, tertib, melaksanakan semua rukun secara berurutan. Haji adalah ibadah yang mengajarkan kita tentang kesabaran, persamaan, dan penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan haji juga merupakan puncak ibadah seorang muslim.